Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin mendaftar CPNS, IPDN, STAN, STIS, STTD, Poltekim, dan sekolah kedinasan lainnya, maka kalian wajib untuk mengetahui informasi ini. Tes SKD merupakan salah satu syarat mutlak untuk melaju ke seleksi selanjutnya. Dan perlu kita pahami bahwasanya sepertiga dari soal SKD ini merupakan TKP atau tes karakteristik kepribadian. Dari 100 soal, TKP memiliki porsi tepatnya 35 soal. Sementara TIU memiliki 30 soal dan ada TWK dengan 35 soal. Sehingga total soal pada SKD adalah 100 soal. Untuk passing grade itu berubah-ubah setiap tahunnya. Tahun 2018 passing grade-nya adalah 143 dan tahun 2019 passing grade-nya turun menjadi 126. Untuk TIU passing grade-nya adalah 80, sementara TWK-nya 75 untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 adalah 65. Dan perlu diketahui bahwasanya passing grade ini berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi kita ambil data 2018. Sementara nilai tertinggi untuk TKP adalah 175. Untuk nilai TKP tidak ada nilai 0. Nilai terendah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. 5 dikali 35 adalah 175. Dan untuk TIU kalau salah nilainya 0, kalau benar nilainya 5, sehingga 30 soal dikali 5 adalah 150. Dan TWK sama dengan TIU, nilai tertingginya 5 dikali 35 adalah 175, sehingga nilai SKD tertinggi adalah 500. Dan perlu diketahui, untuk 100 soal SKD, waktu yang disediakan hanyalah 90 menit. Sehingga kalau kita bagi rata, maka waktu untuk satu soal hanya 0,9 menit. Di kelas, kita menekankan ke siswa bahwasanya kita fokus ke dua hal di dalam pembelajaran tes karakteristik kepribadian. Yang pertama adalah kita fokus bagaimana cara mengerjakan dengan cepat. Walaupun soalnya panjang, karena waktu yang tersedia untuk satu soal hanya 0,9 menit. Yang kedua, karena passing grade-nya berubah-ubah, untuk tahun 2018 ada 143, artinya kalau kita memilih soal nilainya misalkan 4, di semua soal TKP artinya 35 dikali dengan 4 adalah 140. Artinya tidak lulus passing grade. Kita harus memilih yang nilainya 5 kalau passing grade-nya 143. Tapi kalau nilainya passing grade-nya 126, kita masih bisa memilih yang nilainya 4. Walaupun 5 kita tidak bisa pilih. Tetapi untuk mencapai nilai tertinggi, tentunya kita perlu memaksimalkan setiap soal yang kita kerjakan. Untuk itu, kita fokus kepada menentukan nilai 5 seperti apa. Jadi, di kelas Praja Edukasi, kita fokus kepada dua hal ini saja. Pada video kali ini, saya fokus kepada salah satu trik bagaimana cara mengerjakan soal dengan jawaban yang sepertinya mirip atau benar semua. Tentunya ini membuat bingung menentukan yang nilainya 5 seperti apa. Soal nomor 1 ada di layar. Saya bacakan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, biasanya saya mengedepankan A. Keramahan, B. Kepuasan masyarakat, C. Aturan kantor, D. Keuntungan yang saya dapatkan, dan E. Kecepatan pelayanan. Kalau misalkan ada satu soal yang kita eliminasi, itu hanya yang D.
D ini kita anggap salah. Sementara yang A, B, C dengan E sepertinya benar semua. Kita coba di kelas, ada mungkin yang memang mengutamakan keramahan. Menurut dia, ada yang memang mengedepankan kepuasan masyarakat, ada yang aturan kantor, dan ada juga kecepatan pelayanan. Lalu bagaimana triknya menentukan yang nilainya 5 untuk soal seperti ini? Trik yang kita bahas pada video kali ini adalah trik yang khusus dan umum, atau sempit dan luas. Saya berikan contoh dulu. Di sini di sebelah kiri ada pena, di sebelah kanan ada alat tulis. Pena adalah kata yang khusus, sementara alat tulis adalah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan daripada pena. Pena merupakan salah satu alat tulis, sementara alat tulis bukan hanya saja pena, ada pensil dan lain sebagainya. Lalu saya buat contoh satu lagi, misalkan menyapu. Lalu di sebelah kanan adalah bersih-bersih. Menyapu memiliki makna yang lebih sempit dibandingkan dengan bersih-bersih. Karena bersih-bersih itu bukan hanya menyapu, ada mengepel, ada mengelap, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, dalam hal ini kita memilih yang maknanya lebih luas atau yang umum. Kenapa? Dengan kita memilih makna yang umum, kita sudah memilih makna yang lebih khusus. Dan dari opsi A, B, C, dan E, yang lebih umum adalah kepuasan masyarakat. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah apabila kita mengedepankan keramahan, maka itu termasuk kepada kepuasan masyarakat. Apabila kita bekerja sesuai dengan aturan kantor, maka itu juga termasuk dalam upaya memuaskan masyarakat. Termasuk juga apabila kita cepat dalam pelayanan, itu juga bagian daripada kepuasan masyarakat. Dan itu tidak bisa dibalik ya. Contohnya, kepuasan masyarakat merupakan bagian daripada keramahan. Nah, jadi dengan kita memilih yang B, kita sudah memilih opsi-opsi yang lain ini, sehingga jawaban yang nilainya 5 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya bacakan. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting. Karena menurut pandangan saya, seorang mitra kerja adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. B. Teman mengembangkan usaha. C. Teman untuk berbagi modal. D. Sebagai pengingat saat saya salah membuat keputusan. Yang E. Sebagai pendorong untuk kemajuan saya. Nah, kalau kita lihat sekilas, A sampai E ini semuanya benar. Tidak ada yang salah. Karena memang semua orang mungkin pendapatnya beda-beda. Ada yang berpendapat memang untuk bertukar pendapat mitra itu. Nah, tetapi untuk menentukan yang nilainya 5, kita bisa gunakan trik yang tadi. Kita bisa lihat yang mana yang lebih luas maknanya dan yang mana yang lebih sempit. Nah, dalam hal ini yang lebih luas maknanya adalah yang B, teman untuk mengembangkan usaha. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah berbagi dan bertukar pendapat merupakan bagian daripada mengembangkan usaha. Berbagi modal merupakan bagian daripada mengembangkan usaha, upaya untuk mengembangkan usaha. Pengingat saat berbuat salah juga merupakan fungsi teman dalam mengembangkan usaha. Pendorong untuk kemajuan juga merupakan fungsi mitra di dalam pengembangan usaha. Dan ini tidak bisa dibalik. Coba kita balik misalkan. Mengembangkan usaha merupakan bagian daripada berbagi modal. Jadi rancu, sehingga makna yang lebih luas adalah yang B, dan yang nilainya 5 untuk soal nomor 2 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saya bacakan. Dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya, biasanya saya berusaha untuk A. Menyelesaikan dengan cepat supaya saya bisa segera mengerjakan tugas lain. B. Mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. C. Mengerjakan sesuai dengan arahan dari atasan. D. Mengerjakan dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun.
E memberikan hasil yang memuaskan. Tentunya kalau kita lihat sekilas, ini semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, tugas kita menentukan yang nilainya 5, karena ini soalnya saya pilih masih mirip-mirip dengan soal sebelumnya, kita masih menggunakan trik yang sebelumnya, yaitu umum dan khusus, atau makna yang lebih luas. Nah, dalam hal ini yang memiliki makna yang lebih luas adalah yang E. Untuk mengujinya seperti apa? Menyelesaikan dengan cepat itu bagian daripada memberikan hasil yang memuaskan. Mengerjakan sesuai dengan aturan itu juga bagian daripada memberikan hasil yang memuaskan. Mengerjakan sesuai arahan itu juga merupakan bagian daripada memberikan hasil yang memuaskan. Termasuk yang D, mengerjakan dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun merupakan bagian daripada memberikan hasil yang memuaskan. Tidak bisa dibalik ya. Contohnya saya balik. Memberikan hasil yang memuaskan merupakan bagian daripada menyelesaikan dengan cepat dan supaya bisa mengerjakan tugas yang lain. Nah, untuk itu kita bisa tahu dengan cepat ternyata nilainya 5 adalah yang E. Sehingga waktu pengerjaan kita lebih cepat untuk soal-soal seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya bacakan. Setiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lain. Yang saya lakukan setelah tiba adalah A. Santai di luar gedung untuk menikmati udara pagi. Yang B. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. Yang C. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Yang D. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Yang E. Masuk ke ruangan dan membaca koran. Kalau kita eliminasi beberapa opsi yang tersedia, maka kita akan eliminasi yang A, yang B, dan yang E. Sehingga kita sisakan 2 pilihan. Nah, 2 pilihan ini, salah satunya itu nilainya 4 dan salah satu nilainya 5. Dan kita harus menentukan yang nilainya 5 yang mana dengan trik yang sama dengan soal-soal sebelumnya. Yang lebih umum, yang memiliki makna lebih luas di antara 2 pilihan ini adalah yang C. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Kenapa bukan memulai pekerjaan yang kemarin tertunda? Karena memulai pekerjaan yang kemarin tertunda itu maknanya lebih sempit dan itu juga bisa dimasukkan ke rencana kerja. Contoh rencana kerja pagi sampai jam 10 memulai pekerjaan yang kemarin tertunda, lalu selanjutnya mengerjakan pekerjaan lain sebagainya. Sehingga yang nilainya 5 adalah yang C. Kita ke soal terakhir pada sesi ini. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. B. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. C. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. D. Meminta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang E. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Sekilas memang kelihatannya benar semua, tapi kita harus eliminasi beberapa opsi dan kita sisakan 2. Yang pertama kita eliminasi adalah yang B, karena cenderung seperti tidak memiliki persiapan. Lalu yang C juga kita eliminasi karena cenderung seperti kurang kreatif. Lalu yang D karena kelihatan tidak mandiri dan bukan opsi utama yang harus dikerjakan. Sehingga tersisa yang A dengan yang E. Nah, tugas selanjutnya adalah kita menentukan yang nilainya 5 apakah A atau E. Dan kita masih bisa menggunakan trik yang digunakan pada soal sebelumnya tadi, di mana makna yang lebih luas untuk 2 pilihan ini adalah yang A. Kenapa demikian? Maksud saya yang B, yang nilainya 5, karena mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa merupakan bagian daripada mempelajari jenis kegiatan sebelum memulai kegiatan tersebut. Sehingga yang nilainya 5 untuk soal nomor 5 ini adalah yang E.
Demikian beberapa soal tentunya yang kita bahas dengan menggunakan satu trik, yaitu khusus dan umum. Dan tentunya kita akan tetap membahas soal-soal yang lebih panjang tentunya dan lebih membingungkan dari soal-soal yang barusan kita bahas di sesi video setelah ini. Untuk itu jangan lupa subscribe apabila kalian ingin tetap mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan apabila kalian ingin teman-teman, relasi, atau saudara mendapatkan info yang bermanfaat khususnya untuk soal TKP ini dan soal-soal lainnya yang muncul pada seleksi penerimaan CPNS, IPDN, STAN, Poltekim, STD, dan sekolah kedinasan lainnya yang memiliki tes SKD. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Ricky Ricardo bersama Praja Edukasi Indonesia, Satria Muda Nusantara.